Baiklah, para jamaah, para hadirin sekalian, kita mulai kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka imanan nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini mic-nya puasa juga dia tidur terus. Para jamaah sekalian, para hadirin dan para jamaah yang mengikuti dari rumah masing-masing, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi dan Rasul kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, alhamdulillah hari ini hari apa? Sabtu. Berapa Ramadan? 17 Ramadan. Pertanyaan-pertanyaan singkat seperti ini nih ada maksudnya. Apa maksudnya kira-kira? Ah? Supaya lebih fokus ya, siap mendengar, siap menyimak. Ya, 17 Ramadan, Sabtu 17 Ramadan. 10 hari terakhir bulan Ramadan sudah begitu dekat. Dan pada kesempatan kali ini, ikhwas sekalian, kita akan membahas sebuah tema yaitu zakat mal, seputar hukum dan keutamaannya. Ya. Hukum, faedahnya, keutamaannya, kedudukannya, dan poin-poin penting berkaitan dengannya. Kita perlu bahas karena bisa jadi ya di antara kita atau mungkin banyak di antara antum atau antum semua jangan-jangan sudah wajib bayar zakat mal ya. Dan untuk perincian seputar zakat mal ya besok insya Allah akan kita bahas terkhusus berkaitan dengan masalah zakat emas, perak dan uang ya. Ini karena yang insya Allah paling banyak diamalkan daripada zakat-zakat perniagaan yang lainnya atau zakat-zakat mal yang lainnya ya, di antaranya perniagaan dan sebagainya. Dan pembahasan ini para jamaah sekalian azan wa iyyakum termasuk pembahasan penting karena zakat termasuk rukun Islam yang keberapa? Ketiga atau keempat? Keempat atau ketiga? Ya. Sebagian ada yang menyebutkan zakat ketiga. Ada khilaf ya. Demikian pula ya masalah zakat ini terkhusus zakat mal perlu kita pelajari karena ada hak orang lain yang ada pada harta kita. Mereka tidak bekerja ya, tidak mendapatkan gaji atau mungkin mendapatkan gaji tapi kurang. Ya, kemudian kita yang memiliki gaji yang lancar. Alhamdulillah bahkan mungkin ada gaji ke-13, bulan ke-13 ya. Sehingga kemudian ketika harta kita miliki secara sempurna sudah sampai nisab dan berputar selama 1 haul atau 1 tahun dengan perhitungan hijriyah, maka wajib bagi kita untuk mengeluarkan zakat tersebut karena itu bukan hak hak kita. Ya. Makanya ini sangat penting untuk kita pelajari karena bisa jadi banyak dari kaum muslimin ya yang tidak tahu masalah ini yang pertama, atau ada juga yang tahu tapi kemudian pura-pura tidak tahu ya. Yang dikeluarkan hanya zakat fitrah atau zakat fitri saja. Padahal yang merupakan rukun dalam Islam itu adalah zakat mal. Ya, zakat fitri semuanya orang mengeluarkan. Ya.
Bahkan bisa jadi fakir miskin pun mereka ya bisa mengeluarkan. Tapi zakat mal ya, ini khusus untuk orang-orang yang memiliki ya nisab tertentu. Para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, perlu diingatkan bahwa pada harta kita itu ada hak ya, ada hak wajib dan ada hak sunnah. Hak yang wajib diantaranya apa? Pertama zakat mal tadi, kemudian zakat fitri, kemudian nafkah kepada keluarga. Ini juga kewajiban bagi kita. Kemudian termasuk mungkin ada orang yang memiliki hutang, itu termasuk kewajiban dalam masalah harta. Wajib orang yang punya hutang wajib dibayar. Ya. Tidak boleh dia lari. Meskipun utangnya kepada istrinya. Ya kamu setiap hari saya kasih nafkah, saya kasih beras buat masak dan sebagainya. Utang cuma 2 juta saja. Coba kalau dihitung saya setiap bulan ngasih kamu berapa. Ya. Tidak boleh. Ya, itu menyakiti apa? Sangat menyakiti istri bahkan sangat menyakiti hati istri. Hutang harta 1 rel pada istri wajib dibayar. Ya. Jadi wajib dibayar meskipun hanya pada istri. Tidak boleh kita bermudah-mudahan dalam masalah hutang. Kemudian ada harta-harta, hak harta yang sunnah. Ya, yang ketika mengeluarkannya dendanya diperbanyak maka itu adalah kebaikan. Ya, seperti sedekah, sedekah, ya, menyampaikan atau memberikan kepada orang yang membutuhkan, ya. Termasuk juga ya nafkah-nafkah yang sunnah, ya. Mungkin orang memberikan kepada karib kerabat, ya. Kemudian hadiah, ya, pemberian dengan tujuan untuk saling cinta. Nah, ini termasuk semuanya adalah termasuk apa? Sunnah, ya. Nah, hendaknya harta kita ini kita habiskan untuk 2 poin ini, ya, atau poin-poin ketiga yang hukumnya mubah minimal. Jangan sampai dikeluarkan harta ya pada yang makruh apalagi yang haram, ya. Kita mohon pada Allah semoga Allah hindarkan kita membelanjakan harta kita di jalan yang haram. Allahumma amin. Kemudian pembahasan kita masuk ke pembahasan zakat. Apa arti zakat itu para jamaah sekalian? Zakat itu dari kata kerja zaka yazku zakatan. Zaka yazku zakatan artinya adalah zakat. Ya, kita artikan zakat. Tapi apa itu zakat? Zakat memiliki banyak arti. Ya, di antara artinya adalah at-taharah, kesucian. Ya. Az-zaka artinya at-taharah. Di antara artinya juga an-nama wa ziyadah, yaitu tumbuh, berkembang dan bertambah. Ya. Itu di antara makna dari zakat. Di antara maknanya juga adalah al-barakah, berkah, ya, keberkahan, keberkahan. Ya. Sebagaimana di antara makna secara bahasanya zakat artinya adalah al-madah atau pujian. Ya, ini makna makna zakat secara bahasanya. Makanya dari sini ulama menjelaskan bahwa kata zakat ini bermacam-macam. Ada zakatul nafas, zakat jiwa, atau dengan kata lain tazkiyatun nufus, yaitu penyucian jiwa. Ya, tadi di antara mana zakat apa? At-taharah. Apa taharah? Sucian. Nah, kita wajib menyucikan jiwa kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkannya dan sungguh merugi orang yang mengotorinya, mengotori jiwa. Ya. Tugas kita pertama membersihkan hati kita, diri kita, jiwa kita dari kesyirikan. Ini yang pertama. Ya, keluarkan kesyirikan dari hati kita. Ya, kemudian dari kekafiran, dari sifat-sifat munafik, ya, kemudian dari dosa-dosa ya yang besar, kemudian juga dari syubhat, dari syahwat, ya, kemudian juga dari akhlak-akhlak yang tercela. Ya, makanya kita menuntut ilmu ini ya berjuang untuk terus membenahi diri. Ya, ada orang yang bisa membenahi dirinya dengan cepat. Ya, ada orang yang butuh membenahi dirinya. Ya, membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya, selama dia terus berjuang, ya maka itu adalah kebaikan. Ya. Kemudian di antara atau macam yang kedua dari secara bahasa dari mana zakat? Tadi yang pertama zakatun nafas, yang kedua adalah zakatul badan, zakat badan. Nah, zakat badan inilah yang disebut sebagai apa?
zakat fitrah atau zakat fitri, ya, zakatul badan di akhir dari bulan Ramadan sebagaimana kita ketahui. Dan yang terakhir adalah zakatul amwal atau zakat mal, ya. Dan zakat inilah yang merupakan, ya, rukun di dalam Islam. Ya, zakat ini memiliki kedudukan yang begitu tinggi di dalam Islam karena kedudukannya rukun, dan rukun itu yang paling kuat hukumnya. Di bawah rukun ada di bawah rukun ada wajib, di bawah wajib ada sunnah, di bawah sunnah ah, mubah, ya. Di bawahnya lagi makruh, bawah makruh ada haram, ya. Nah, ini rukun ini adalah yang paling kuat, ya. Nah, itu para jamaah sekalian untuk makna zakat secara bahasa. Adapun secara istilah, zakat itu adalah hak wajib pada harta tertentu, ya. Hakun wajibun fi malin maksus, ya. Jadi hak wajib pada harta tertentu, li ta'ifatin maksusah, untuk golongan tertentu, yaitu diberikan untuk golongan tertentu. Kalau zakat mal diberikan kepada golongan, berapa golongan? 8, ya. Fi waktin maksusin, yang dikeluarkan juga pada waktu tertentu, ya. Tidak asal-asalan, ya, ada aturannya. Nah, ini hakikat zakat secara istilah, secara terminologi, yaitu hak wajib pada harta tertentu. Apakah semua harta wajib dizakati? Tidak, ya. Karena tidak semua harta yang kita miliki wajib dikeluarkan zakatnya, tidak. Ya. Pada yang diberikan pada golongan tertentu, tidak semua orang berhak mendapatkan zakat. Ya. Hanya 8 golongan pada waktu tertentu. Ya. Ini sekali lagi hakikat dari zakat. Kemudian, para jamaah azanillahu wa iyyakum, kita akan membahas selanjutnya tentang cakupan zakat mal. Lalu zakat mal itu mencakup harta apa saja? Mal itu artinya apa? Harta. Jamaknya amwal. Ya. Mal sama mall beda, Mas, ya. Kalau mall beda, mall juga beda. Kalau mall nama orang, Mulyadi. Ya. Mal harta. Mal itu tidak berarti fulus atau duit, ya. Kalau duit uang, bahasa Arabnya apa? Nuqudun atau fulus. Semuanya paham, hafal. Nggak ada yang nggak paham, kecuali yang tidak. Secara garis besar, ya, zakat mal itu mencakup 4 harta sebagai berikut. Yang pertama zakat emas dan perak atau uang. Nah, ini perlu dipelajari nanti secara rinci, insya Allah besok untuk poin yang pertama ini. Kedua, zakatus saimah atau zakatul an'am, yaitu zakat binatang ternak atau hewan ternak. Ini mencakup 3 binatang. Apa saja? Unta. Unta dengan 2 macamnya. Unta itu, ikhwas sekalian, ada yang punya punuk satu, ada yang punya punuk dua. Yang punya punuk satu itu namanya unta Arab. Yang punya punuk dua itu unta Ajam, unta Turki, ya. Dan kalau di Indonesia, di mana sih, Taman Safari atau di mana? Ragunan, saya lupa, ya. Kalau di Taman Safari yang saya ingat itu punuknya 2 kalau tidak salah, ya. Berarti itu bukan unta dari Arab Saudi, ya. Nah, itu unta mencakup 2 jenis unta. Demikian pula yang kedua apa? Sapi. Sapi mencakup 2 jenis juga, yaitu sapi dan kerbau. Kerbau itu masih apa? Termasuk jenis sapi, ya. Makanya sebagian daerah yang tidak ada sapi sama sekali, mereka memiliki banyak kerbau, yang dikeluarkan adalah apa? Kerbau. Ya. Kemudian yang ketiga kambing. Kambing mencakup 2 jenisnya. Pertama kambing domba besar yang ada wolnya. Yang kedua kambing kacang. Ya, biasanya disebut dengan kambing kacang. Ya. Mengapa kambing kacang? Kambingnya itu ukurannya kecil. Ya, menurut sebuah informasi bahwa orang-orang Indonesia sudah mulai banyak yang meninggalkan kambing kacang ini karena memang kambingnya apa, kecil, ya. Nah, ini untuk zakat hewan ternak, ya. Dan ini ada apanya? Ada aturan-aturan tertentu, tidak 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 kacau atau tanpa aturan lah untuk mengeluarkannya, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga zakat az-zuru' wal hubub, yaitu zakat hasil pertanian yang berupa buah-buahan dan biji-bijian.
Nah, ini pun nanti ada aturannya. Tidak semua buah-buahan atau biji-bijian wajib dizakati. Dan yang terakhir zakat at-tijarah atau zakat urudut tijarah. Zakat urudut tijarah, zakat hasil pertanian ya. Saya ulangi, zakat barang dagang atau perniagaan ya. Dan untuk zakat perniagaan ini memang tidak lepas dari perbedaan di antara ulama ya. Ada khilaf di antara ulama untuk zakat perniagaan ini. Nah, secara umum ini ada empat ya. Secara umum ada empat ya. Meskipun yang kuat adalah diwajibkan. Nah, yang akan kita bahas masih ini bersifat umum berkaitan masalah zakat mal, terkhusus berkaitan masalah keutamaan atau kedudukan atau apanya ya atau faedahnya dan semacamnya. Lalu apa hukum dari zakat mal ini? Tadi sudah berapa kali kita sampaikan, zakat mal hukumnya wajib, bahkan termasuk rukun dalam Islam dengan dalil dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma' ya. Banyak dari dalil dalam Al-Qur'an, wa aqimus salata wa zakah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Ya, banyak. Wa yu'tuz zakah wa ita'uz zakah itu apa artinya? Dan menunaikan zakat. Ya, banyak dalam Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian dari sunnah Rasulullah SAW pun banyak. Ya, buniyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Ya. Islam dibangun di atas 5 perkara. Pertama, 2 kalimat syahadat. Kedua, salat. Ketiga, zakat. Berarti zakat ketiga kan? Berapa? Ketiga atau keempat? Ketiga. Ya. Kemudian ijma. Yang terakhir ijma. Kaum muslimin bersepakat berijma bahwa zakat ini hukumnya wajib. Ya. Ini kesepakatan. Zakat hukumnya wajib. Nah, dan nanti insya Allah akan kita ketahui, akan kita pelajari kapan disyariatkannya zakat. Ya. Nah, ini untuk hukum zakat ya, hukum zakat mal secara khusus ya. Zakat mal itu rukun, zakat fitrah wajib, tapi tidak kedudukannya tidak seperti zakat mal ya. Zakat mal ini yang rukun, yang lebih tinggi kedudukannya. Selanjutnya para jamaah azanillahu wa iyyakum, kita akan membahas beberapa kedudukan zakat mal di dalam Islam. Ini perlu kita ingatkan kembali berkaitan masalah kedudukan zakat mal di dalam Islam ya. Supaya kita tahu kita melek ada kewajiban pada harta kita ya. Yang pertama, zakat memiliki kedudukan yang tinggi karena zakat merupakan rukun salah satu rukun dalam Islam. Ya, jadi kalau ibadah yang merupakan rukun itu adalah ibadah yang tinggi. Kita tahu ada rukun Islam yang 5. Pertama 2 kalimat syahadat. Kita terus pelajari apa itu makna syahadat la ilaha illallah, apa makna syahadat Muhammad Rasulullah. Kemarin sudah kita pelajari alhamdulillah. Kemudian salat. Salat yang merupakan rukun adalah apa? Salat wajib 5 waktu sehari semalam. Itu wajib terus kita lakukan. Tidak ada udur, mau safar, mau sakit, mau apa lagi. Ya, mau mau safar, mau sakit, pokoknya wajib wajib mengerjakannya. Kecuali dalam keadaan tertentu tentu saja. Contohnya wanita yang berhalangan, ya, atau mungkin orang apa? Orang pingsan tidak bisa sholat atau orang hilang ingatan ya tidak bisa sholat. Kemudian di antara kedudukan tinggi zakat, zakat ini disebutkan bersamaan dengan ibadah sholat di dalam Al-Quran ya lebih dari 25 kali disebutkan secara berbarengan tadi. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa aqimus shalah wa atu az-zakah. Ini banyak ya. Lebih dari 25 kali. Itu belum juga ketika disebutkan dengan kata sedekah. Karena zakat, ya, karena sedekah ya, itu mencakup ada sedekah wajibah itu yang disebut dengan zakat dan ada sedekah yang an-nafilah ya, yaitu sedekah kita katakan biasanya sedekah. Jadi kata sedekah dalam bahasa Arab itu mencakup zakat. Ya, makanya di dalam surat At-Taubah ayat 60 ketika menyebutkan tentang mustahik zakat Allah mengatakan innamas shadaqat lil fuqara wal masakin. Sungguhnya sedekah. Maksudnya di sini adalah sedekah yang wajib. Ya, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Nah, ini ambillah dari harta mereka sedekah. Ini yang zakat. Ya, maksudnya zakat yang bisa menyucikan dan membersihkan diri mereka. Kemudian kedudukan
zakat mal di dalam Islam, ya, sunnah Nabi atau Nabi SAW itu sangat perhatian dengan zakat mal. Ya. Kalau kita lihat penjelasannya itu banyak, bahkan sangat rinci. Di antara yang menjelaskan tentang perincian masalah ini adalah ketika Nabi SAW menjelaskan tentang nisab zakat binatang ternak. Entah itu unta, entah itu sapi, entah itu kambing. Usianya, jumlahnya berapa, kemudian usia yang dikeluarkan itu dengan rinci jelas. Ya, belum lagi dalam masalah-masalah yang lainnya. Ya, dari sisi kedudukannya, keutamaannya, dari sisi nisabnya, dari sisi macam-macamnya. Ya, itu dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian juga perlu diketahui di antara hal yang menentukan kedudukan tinggi zakat ini adalah bahwa zakat ini telah disyariatkan sejak kapan? Bahkan zakat ini sudah disyariatkan sejak umat-umat terdahulu, ya, sejak zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, ya, Nabi Isa. Ya, di antara Nabi Isa mengatakan wa awsani bis salati waz zakah, ya, madum tu hayya. Ya, dan Allah mewasiatku untuk mengerjakan salat dan mengeluarkan zakat selama aku hidup. Ya. Ini sudah ada termasuk dari syariat syar'u man qablana, syariat dari umat-umat sebelum kita. Ya. Makanya para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, masalah zakat ini pun telah diwajibkan di Al-Ahdul Al-Makki atau di zaman ketika Rasulullah berada di kota Makkah. Sudah diwajibkan tapi tanpa peraturan tertentu, tanpa nisab-nisab tertentu. Ya, kemudian menjadi wajib dengan peraturan yang jelas sebagaimana sekarang ini, yaitu pada tahun kedua Hijriah. Setelah beliau hijrah dari kota Makkah menuju Madinah, ya, pada tahun kedua Hijriah. Nah, menjadi terang benderang sangat jelas, ya, sangat jelas. Nah, ini diantara hal yang menentukan kedudukan yang tinggi zakat. Di antara juga Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang-orang yang mengeluarkan zakat. Ya. Dalam banyak ayat Al-Quran diantaranya Allah mengatakan rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Ya. Itu orang-orang yang jual beli perniagaan itu tidak melalaikan diri mereka, ya, dari mengingat Allah, dari mengerjakan salat, dari menunaikan zakat. Ya, ini Allah puji, Allah sebutkan mereka di dalam Al-Qur'anul Karim. Sebaliknya, ya, kedudukan tinggi zakat juga disebutkan atau dijelaskan dengan Allah mencela orang-orang yang meninggalkannya. Wa wailul lil musyrikin, dan celakalah bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Mereka siapa? Alladzina la yu'tuna zakah. Mereka adalah orang yang tidak mengeluarkan zakat. Wa hum bil akhirati hum kafirun. Mereka kufur terhadap hari akhir, terhadap akhirat. Ya. Celaan dari Allah untuk mereka. Ya. Dan celaan itu tidak cukup di situ saja. Ya. Bahkan ketika ada seorang muslim yang mengingkari kewajiban zakat, maka dihukumi apa? Keluar dia dari syariat. Ya. Apalagi yang diingkari adalah rukun. Ya. Dia diminta taubat selama 3 kali. Ya. Kalau tidak mau taubat, maka seandainya ada negeri yang menerapkan syariat Islam, halal darahnya. Ya, sampai seperti itu. Ya. Bahkan lebih dahsyat lagi, ya, kita ketahui orang yang enggan mengeluarkan zakat, ya, pada zaman Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu mereka diperangi, ya, ijma sahabat diperangi mereka semuanya, ya, dianggap apa, murtad, sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, di dalam kalimat beliau yang masyhur, ya, wallahi law mana'uni anaqa kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'iha. Ya, demi Allah, seandainya mereka menghalangiku, ya, tidak mau mengeluarkan kepadaku meskipun anak kambing muda, ya, kambingnya masih kecil, ya, tidak dikeluarkan, tidak mau mengeluarkan haknya, sementara mereka dahulu mengeluarkannya di zaman Rasulullah SAW, niscaya aku akan perangi mereka karena hal tersebut. Ya. Ini azam Abu Bakar As-Siddiq, akhirnya kemudian terjadilah peperangan melawan mereka karena mereka memiliki kekuatan. Ya. Dan di antara kedudukan mulia dari zakat, bahwa zakat ini sebab masuk surga dan sebab keselamatan dari api neraka. Ya. Karena ini termasuk dari rukun Islam. Ya.
Makanya kita berusaha untuk menunaikannya, terkhusus orang yang sudah terpenuhi syarat-syarat wajib zakat. Dan selanjutnya para jamaah sekalian, a'azallahu wa iyyakum, kita akan pelajari apa faedah, manfaat, keutamaan dari zakat. Ya banyak. Ya kalau dikumpulkan puluhan ini banyak ya. Di antaranya ya, dan manfaat, faedah, keutamaan ini mencakup ukhrawi dan duniawi dan ukhrawi, baik di dunia ataupun di akhirat. Ya, pertama, menyempurnakan keislaman hamba. Ya, sebab ia termasuk salah satu dari rukun Islam. Ya. Di antara kita ini rukun Islamnya ada yang belum sempurna ya. Ya tidak. Jadi bukan zakat fitrah kemudian selesai. Yang dimaksud zakat mal. Karena apa? Belum mampu ya. Nggak usah dimampu-mampukan. Maksudnya nggak usah di apa? Dipaksakan. Ya, karena masalah harta ini dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada hamba yang Dia kehendaki. Ya. Atau demikian pula haji. Ya. Kalau belum mampu nggak usah dipaksa-paksakan. Ya. Kalau memang mampu, alhamdulillah, bismillah. Ya. Ya. Jangan cari-cari jalan-jalan yang menyelisihi tuntunan. Ya. Cari jalan selamat ya, supaya diridhoi oleh Allah dari awal sampai akhir. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, tentu orang yang melakukannya mendapatkan pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini adalah ibadah mendatangkan pahala dan keridhaan dari Allah. Di antara faedahnya, manfaatnya juga mengokohkan jalinan kasih sayang antara si fakir dan si kaya. Ya, orang kalau dekat antara orang fakir dan orang miskin, ya, maka jalinan kasih sayang mereka akan terjalin dengan baik. Apalagi kalau si kayanya itu orang yang baik. Masalahnya ketika orang kayanya adalah orang yang apa? Tidak baik, orang yang bejat. Banyak kan? Orang kaya bejat. Kemudian dia cari pendukung dari orang-orang fakir miskin, itu kan? Ada gula, ada semut, mereka senang. Ya. Kemudian akhirnya terjadilah berbagai macam kerusakan. Makanya sungguh beruntung kalau orang memiliki harta kemudian dia orang yang baik ya, kemudian bermanfaat untuk dakwah untuk umat, maka masya Allah pahalanya luar biasa. Mungkin di akhirat hisapnya panjang dia ya, tapi hisapnya kemudian dalam hal yang baik, maka itu adalah suatu kemuliaan ya. Kemudian menyucikan dan membersihkan hati dan jiwa serta menjauhkan dari akhlak tercela ya, bakhil, kikir dan pelit. Ya, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Karena zakat ini membersihkan, menyucikan diri, menyucikan harta. Ya, kemudian diri kita pun insya Allah terjaga dari sifat bakhil. Karena banyak ya orang yang lari tidak mau mengeluarkan zakat karena lumayan, mungkin mereka berpikir lumayan. Ya, seandainya mungkin nisabnya 80 juta, ada berapa juta yang wajib dikeluarkan? Iyalah, 2 juta. Dia berpikir 2 juta lumayan buat pajak kendaraan saya, buat bayar listrik sebulan mungkin atau yang lainnya. Tidak sedikit seperti itu ya. Ini tidak diperbolehkan. Ya. Adapun kalau orang tahu ini bukan hak dia, ini gaji orang lain istilahnya, ya, maka wajib dia keluarkan. Kemudian di satu sisi juga ini melatih seorang muslim terbiasa dengan kedermawanan dan kasih sayang kepada yang membutuhkan. Ya Allah, di sana itu banyak orang yang apa sangat membutuhkan. Kalau antum melihat negara-negara Afrika, rumah mereka itu ada yang modelnya masih kayak dari batu, kayak dari apa? Jerami, iya. Mereka tidak punya kuali atau dandang atau apa namanya? Panci, kecuali hanya satu. Ya, kecuali hanya satu. Makan pun apa adanya, bisa jadi hanya nasi saja tanpa tanpa lauk. Ini kalau ada api di satu sisi ada orang yang menumpuk hartanya, tidak pernah puas, mau hartanya berapa M berapa T, setelah T apa lagi? Hmm? Ya, setelah T kuart apa? Ya itulah pokoknya. Ya, tapi masih hal min mazid. Hatinya seperti neraka jahanam, mengatakannya hal min masih terus adakah tambahan ya tidak peduli seperti itu. Sementara orang yang miskin dia tenang, hatinya kaya ya, dia tidak punya tapi qanaah ya, maka ini luar biasa. Kemudian tentu saja ini juga merupakan sebab datangnya keberkahan
dan sebab datangnya pengganti dari Allah. Ya, di antara doa malaikat setiap hari, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah pengganti kepada orang yang berinfak. Ya, apalagi kalau itu infak wajib. Ya, dan perusahaan harta orang yang menahan, ya tidak mau menginfakkan hartanya. Didoakan oleh para malaikat. Ya. Kemudian zakat juga sebagai bukti keimanan orang yang mengeluarkannya. Rasul mengatakan as-sadaqatu burhan. Ya, sedekah itu adalah burhan, adalah bukti, bukti keimanan orang. Kalau dia benar-benar beriman akan dikeluarkan, itu bukan haknya, makanya akan dikeluarkan. Kemudian tentu saja zakat juga adalah sebab ketentraman hati dan ketenangan jiwa ya dengan menolong orang lain. Orang suka membantu orang lain itu tentram, hatinya tenang ya. Kalau ada orang kaya kanan kirinya miskin, dia sering ngamal ke kanan kiri, aman dia tentram. Ya enggak? Coba kalau ada maling mau masuk, kanan kiri udah siap pakai basoka semuanya. Siapa mau macam-macam ganggu rumah ini bos saya ini ya, maka akan saya hancurkan. Ya. Maka langkahi dulu mayat saya. Ya. Ya. Maka orang sekitarnya seperti itu tahu. Ya, tinggal orangnya nanti yang kaya ini baik atau tidak, sebagaimana sudah saya sampaikan tadi. Ya. Orang kalau baik terhadap kanan kiri, orang senang ya akan hormat, ketemu senang. Ya. Tapi kalau tidak, ya maka mereka pun tidak akan suka. Kemudian makanya di antara faedah keutamaan manfaat dari zakat juga disebutkan ulama, ini bisa memadamkan api amarah fakir miskin jika tidak diberikan zakat pada mereka, jika tidak disalurkan